Gue relate banget kalau gue bilang UMN tuh bagus banget sekarang. Apalagi untuk perfilman. Menurut gue sekarang nomor 1. Itu LGN, keterlibatan LGN besar juga di situ. Kita bisa sampai bikin screening di bioskop. Kayak anjir, pertama kali bioskop Indonesia menayangkan film tentang ganja, men. Dia cerita, wah anjing itu di tengah syuting bisa ganti skrip, bisa tiba-tiba nggak mood pulang. Satu rapper yang matanya kecongkel, dicongkel polisi ada. Shit. Ada. Dan legend. Selamat datang di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Balik lagi sama aku Diku. Dan di sini ada Mas Jovi. Tepuk tangan dong. Thank you. Kenapa kamu lebih memilih untuk dipanggil seniman instead of director? Karena sebelum jadi director, gue melakukan banyak hal di luar director dan itu masih gue lakukan sampai sekarang sih sebenarnya. Kayak gue gambar juga, gue suka bikin baju, banyak gitu. Gue suka musik. Gue nggak bermain musik tapi gue kayak 80% inspirasi gue semuanya datang dari musik. Enggak, 20%-nya malah dari visual. Meskipun gue pekerja visual gitu. Kalau gue bisa dipilih, gue lahir pengen jadi apa? Awal sebenarnya gue pengen jadi musisi. Cuma sesuatu menggiring gue ke visual dan gue menemukan diri gue di visual gitu. Jadi gue lebih ke seniman aja sih. Karena gue kayak melakukan banyak hal gitu. Kayak label gue as a director or creative director just kayak biar orang nggak bingung aja sih. Karena seniman kan kompleks ya, luas ya. Jadi kayak udah dikategorikan aja satu, nanti akan bercabang dengan sendirinya, sesuai kebutuhan gue dan kliennya apa gitu. Tapi ya sejauh ini gue memutuskan untuk menjadi director. Gue kuliah film kan. Di mana? Di UMN. UMN, oke. Keren, tuh kampus keren. Keren. Yeah. Gue akuin. Dan lo pasti melihat lah banyak lulusan dari situ yang sabi gitu ternyata. Dosen-dosen kita juga sabi, bukan dosen teori doang gitu. Pelaku juga gitu. Banyak director Angginun, Makmul Mubarak. Banyak deh Mas siapa? Ada satu lagi director ya ini film Ali Queens. Alinda Queens itu itu juga dosen kita. Jadi kita dosen di UMN. Jadi benar-benar pelaku langsung banyak yang diterjunkan. Gue relate banget kalau gue bilang UMN tuh bagus banget sekarang. Apalagi untuk perfilman. Menurut gue sekarang nomor 1. Kenapa? Karena gue hampir setiap kali gue syuting krunya UMN. Ya kan, krunya, direkturnya, DP-nya, semuanya. Di mana-mana loh. Iya. Kayak gue syuting pasti ada anak UMN gitu. Bahkan gue gak tahu kenal apa enggak anak UMN, director namanya Fiskal. Kalau kenal. Itu sangkatan gue. Lo sangkatan lo Fiskal. Kita kerja bareng. Anjing dia bro gue banget padahal. Yoi. Kita kerja bareng. Men, dia he's smart. Dia tuh emang pas kuliah gue lihat dia tuh selalu pakai headset, men. Selalu pakai headset, lagunya tuh yang hard metal gitu. Terus dia tuh suka banget, emang into banget. Gue bisa bilang dia lebih, ini dari kacamata gue, dia lebih passionate dalam film daripada gue. Soalnya waktu di kampus kan bener-bener yang film kan. Gue yang pecah telorin UMN buat bikin MV, men. Sebelumnya gak ada MV cuy. Untuk jadi tesis ya. Jadi semuanya tuh into film, short movie gitu. Gue suka movies. Cuma gue karena tadi balik gue music kan. Jadi gue pengen gabungin visual sama musik. Jadinya music video. Nah Fiskal ini yang, wah dia script writingnya sabi banget. Gue akuin. Gue beberapa kali kerja sama Fiskal dan gue bangga banget waktu film dia sampai ke luar negeri itu. Iya men. Damn bro. Terus film dia yang gak keluar negeri pun keren-keren coy. Kayak anjir. Kayak gue dulu kayak aduh nih anak-anak keluarin duit cuma sebatas festival aja. Setelah festival gue masih ada di pola pikir itu pada waktu itu ya. Cuma setelah kesini gue lihat anjing ini kayak ini harga diri men. Itu lu bawa identitas lu dalam situ. Karakter lu sepenuhnya lu keluarin di dalam short movie itu. Dan itu sabi banget. Kayak gue belajar banyak banget dari dia. Dia pernah pas gue ngerjain MV untuk Punokawan. Ada super group gitu. Hip hop. Gue jadiin dia Astrada. Tapi gue yang belajar dari dia men. Kayak ajarin gue gitu. Kayak kemarin hampir kita kerja bareng tapi gak jadi. Karena 1 dan 2 hal. Itu ngerjain iklan comics. Oke. Sama gue dong. Iya itu harusnya gue jadi ATD dia. Tapi jatah lu gue ambil. Lu jadi ATD dia.
Ini baru tahu, ini nggak settingan ya. Ini nggak settingan karena ini baru tahu, jujur ini baru tahu. Kamu inget ya? Yang project comics itu loh yang aku cerita di blog kayak. Sama si Imaji Kancil itu kan? Wah, gua nggak tahu. Gua PH-nya. masih belum sedetail itu. Oke. Gua masih bridgingannya doang. Cuma emang guanya juga nggak available. Jadi dia kayak tabrakan. Gua mau ke Malaysia kalau nggak salah waktu itu. Ada syuting skateboard. Jadi, nah gua tuh pengen jadi ATD-nya Fiskal. Gua pengen belajar lagi soal script writing karena gua ngerasa gua masih belum sebagus itu dan Fiskal menurut gue cukup, meskipun gue nggak sedekat itu sama dia ya, cuma dia salah satu ini gue look up ke dia gitu. Benar. Sabi dia. Iya. Gue juga kadang gitu kan Fiskal jadi ATD gue juga beberapa kali kan. Gue malah gue yang belajar karena Ya kayak, kan? kok nih orang pintar banget ya gue kayak gitu loh. Bahkan mungkin secara umur gue lebih tua gitu, dia lebih muda. Tapi kayak nggak ngaruh lah umur tuh. Soalnya ilmu tuh beda cerita ya. Dia lebih ke ilmu taste mas. Taste. Referensi. He got the taste. Iya, he got the taste. Terus dia berbekal taste dan passion aja menurut gue. Agree Itu banget. itu beyond of the knowledge. Agree banget. Kita banyak berselisihan Bersinggungan ya, bersinggungan ya. Pasti. Baru tahu. Ini nggak settingan, nih beneran baru tahu ya. Pastilah kita kerja di bidang bersinggungan pasti banyak yang kenal. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong soal PH dirimu, namanya Manungsa, benar? Manungsa, Itu buatanmu. buatanku. Itu project COVID katanya. Waktu COVID. Kenapa? Sebenarnya Kenapa sebelum project COVID udah mulai, ya itu mimpi gue dari gue kuliah gitu. Cuma nggak start karena banyak ketakutan di awal. Karena gue mikir dulu kayak ketika gue mau bikin satu production house, gue harus menguasai semua hal dulu. Kayak sebelum director gue editor. Gue kayak 3-4 tahun jadi editor. Offline and online. Gue suka editing, I love editing. It's kayak second director gitu kan, editor tuh. Terus akhirnya gue beranjak karena di kampus semua aspek dipelajarin ya. Gue belajar lighting, cover, gue belajar art, production design, gue belajar motion, gue belajar semua aspek deh, hampir semua aspek. Acting, tapi acting itu nggak wajib. Jadi kayak segala aspek itu gue pelajarin, tapi gue ngerasa masih belum matang. Gue harus kayak bener-bener, karena gue rasa pada waktu itu ketika mau bikin sebuah production house atau company kreatif gitu, kita harus tahu kalau kita hire orang, kita harus tahu mereka apa yang mereka kerjakan itu benar atau salah gitu. Itu salah satu dari tanggung jawab kita kan. Betul. Sebagai pilarnya gitu. Dan gue rasa kalau gue cuma gue director gitu, gue fokus di directing aja. Tapi ketika nanti di produksi kita yang nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu itu apa yang dia kerjakan itu salah atau benar, di pre-productionnya gimana, present kayak gimana, BPM kayak gimana, bla bla bla, bakal berantakan banget. So, akhirnya gue brainstorming sama sohib-sohib gue di kampus, karena gue nggak perlu susah-susah nyari source kan, karena di kampus gue udah pada asli banyak banget. Itu aset-aset berharga semua udah terkumpul semua dan semuanya teman-teman gue gitu. Gue tinggal kurasi aja mana yang paling sabi dan paling nyambung sama gue. Kira gue discuss sama DP gue. Siapa? Ricky? Bukan? Gue kerja sama Ricky. Lo sama Ricky? Gue sama Ricky kerja juga. Gue dulu awalnya tuh sama Evan Tri. Evan. Sabi banget. Shout out to Evan. Shout out to UMN Connection. Dia sabi men, fuck, gue kerja ngeliat progress dia, sabi. Anak-anak semuanya, anak-anak tim gue dulu udah berkembang pesat banget. Gue discuss sama dia terus kayak udahlah pokoknya intinya nggak usah ada ketakutan gimana-gimana, kita udah menguasai men gitu, kayak kita saling backup satu sama lain bla bla bla. Terus kayak kita mikir namanya apa gitu, terus bahasa Indonesia aja lah gitu, nggak usah bahasa Inggris gitu, udah Manungsa aja gitu. Manungsa sabi gitu, manusia, kita manusia gitu. Ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia juga, udah kita bikin aja namanya Manungsa. Kebetulan kayak gue mengusung bahasa Jawa juga, jadi kayak Manungsa. Terus ada Jangka sebenarnya. Itu kayak Jangka itu anakannya, kayak bisa dibilang anakannya Manungsa gitu. Cuma beda-beda tim. Kalau Jangka tuh lebih kayak small production, kalau Manungsa tuh yang the big production gitu, biar orang klien nggak salah baca gitu. Jadi gue bikin 2 sebenarnya, Manungsa. Tapi pilar utamanya yang gue kayak iniin Manungsa. Okay. Jangka tuh kayak kita ngerjain brand yang kayak
butuh cuma 5 sampai 6 orang doang untuk shoot. Kalau Manungsa kan kalau production bisa kayak 20 orang, 23 orang gitu. Kalau yang ini tuh kayak udah 5-6 orang, itu udah include fotografer dan videografer. Kayak kita kerja sama Ortus, sepatu. Itu kayak banyak banget kayak kita buat kayak bikinin daily content campaign mereka gitu. Bukan yang main big campaign gitu. Cuma kayak ada produk baru, oke kita bikin yang kita kemasin cantik tapi nggak usah yang high budget gitu. Jadi high budget kita lo pergi ke Manungsa, kalau middle to low lo ke Jangka aja. Oh gitu, ada segmentasinya ya. Iya, biar klien gak bingung juga gitu. Iya, soalnya kadang beberapa klien kaget ya kalau ngelihat kayak wah anjing ini gede banget, gue gak pengen kayak gini gitu. Iya. Ada kecil-kecilnya kok gitu ya. Sedangkan gue juga ada roots di mana gue berawal dulu ngerjain dari hal-hal yang small team gitu. And I love it. Gue gak mau tinggalkan itu. Gue udah, let's say gue udah upgrade gitu ya. Gue udah di titik gue bekerja dengan 30 orang gitu. Tapi gue tetap suka nih yang rock and roll nih. Yang 5-6 orang kita muter otak dengan budget yang ada, tapi hasilnya sabi gitu. Itu gue suka itu. Kayak itu challenging buat kita. Kalau budget segini kita rock and roll dan hasilnya sabi dan orang nggak expect kalau itu budgetnya sebenarnya segitu, berarti kita berhasil. Jadi jangan tinggalin. Gue kayak mau tetap ambil. Tetap ada. Iya. It's not for the sake of money kayak. Itu ego gue juga dikasih makan tuh di situ. Iya kan kayak anjing budget kecil tapi hasil sabi gimana ya gitu. Itu bikin otak gue berputar. Itu bisa gue aplikasikan juga ke production besar gitu. Karena ada yang bilang juga ya ada beberapa klien yang pengennya dari yang kecil-kecil dulu. Ntar kalau kita udah gaet namanya, kan lu bawa yang besar, benar nggak sih? Iya dari situ, selalu dari situ. Ingat nggak project pertama Manungsa apa? Video klipnya Karacenoa dan Teza Sumendra. Karacenoa itu waktu itu dia masih umur 20 tahun atau 19 tahun tuh. Dia under label begitu. Belum. Masih independen. Dia featuring sama Teza Sumendra, judulnya Let's Not Talk Too Much. Nah, itu bisa dibilang project pertamanya Manungsa. Sebelumnya sebenarnya ada ini sih. Tesis gue tuh sebenarnya udah masuk ke Manungsa tuh. Kayak gue ngerjain video klip kan buat skripsi gue. Sebelumnya nggak boleh kan di kampus gue. Kayak gue rayu terus gitu dosen-dosen pembimbing gue kayak dunia udah berubah gitu. YouTube udah jadi pilar sekarang untuk semua hal marketing dan segala macam. Semua udah di ini. Gue tunjukin video klipnya Blackpink men. Ini bapak hitung aja budgetnya berapa nih gitu. Ini nggak main-main, ini serius gitu. Ini kayak sama kayak kan pilihannya ada dokumenter, fiksi, short movie. Iya itu fiksi, company profile, sama eksperimental video. Nah kalau music video itu masuknya 2 kategori, eksperimental dan company profile. Kita kan mempromosikan bandnya. Bener. Jasa produknya itu bandnya, manusia-manusia itu, personil-personil itu produknya, musiknya itu produknya gitu. Eksperimentalnya kita memvisualkan lirik. Jadi kayak combine 2 itu. Jadi ini kayak hybrid bro gitu. Keren anjir kalau lo gini sampai bisa dibikin gitu, lo memvisualkan musik. So kira gua rayu-rayu, kira boleh gua dapat ngerjain sore. Untuk tesis lo. Untuk tesis. Karena gue udah ngefans banget dari kecil main sore. Pilihannya tuh waktu itu Danila, KPR atau sore. Danila sama KPR dosen gue belum nyampe tuh ke sono, nggak ngerti dia itu siapa. Tapi waktu itu 2018 mereka lagi naik daun banget kan. Jadi kayak ini bisa jadi opportunity gue, bisa jadi bekal gue ketika gue udah lulus gitu. Ini Porto yang anget soalnya ini band-bandnya masih anget nih. Ada Danila dan KPR. Kalau sore legend aja gitu. Timeless. Dan gue bawa sore karena gue ngefans dan dosen gue kayaknya pada tahu. Soalnya kan kayak gitu band sore kan dari 2002. Lama ya. 2006. Saya kira disuruh cari ininya prestasinya dari masing-masing band itu apa. Danila belum ada secara tercatat. Cuma viewsnya aja yang meledak. KPR pun begitu. Kalau sore ya udah segudang prestasi. Terus akhirnya udah gue dapet sore. Gue ngerjain video klip dari albumnya yang Mevrouw judulnya Avenue. Itu gue bikin video klip dan gue anggap itu first projectnya Manungsa. Tapi pakai duit kita sendiri. Tapi itu gimana caranya lu bisa connect ke sore? Atau itu unofficial sebenarnya? Official. Oh itu official. Gue
tense banget. Setengah tahun gue tense sama Bang Ade Palo almarhum. Rest in peace Bang Ade Rest in Palo. peace. Makanya kemarin wah it hits me so hard man. Kayak itu orang ngubah banyak banget perspektif dalam hidup gue. Dalam waktu yang gak lumayan singkat ya, 6 bulan dia nge-guide gue untuk project ini. Itu gue syuting 2 kali men. Satu syuting yang pertama hard disk gue korup. Gue pusing banget, gue gak enak banget sama Bang Ade meskipun itu pakai budget kita ya. Kita gak meminta sama sekali dari pihak sorenya. Cuma kan gak enak itu sama Bang Ade. Gue coba recovery gak bisa, terus akhirnya gue datang ke Bang Ade, terus Bang Ade bilang kayak that's good man. Lo pasti bikin yang kedua, hasilnya pasti jauh lebih cantik gitu. Karena lo udah tahu ini kehilangan rasanya gimana. Lo pasti bangun ini yang kedua pasti lebih totalitas. Gue yakin itu dia bilang gitu. Akhirnya gue anjing ini bensin banget buat gue. Bam gue bikin. Ya meskipun gak se-perfect itu ya. Karena itu project 2018 berapa tahun yang lalu ya. Kalau ngeliatnya waktu itu kayak wah itu keren banget. Tapi kalau sekarang ini kayak karena gue udah kayak upgrade gitu, gue ngeliatnya kayak ya oke lah gitu. Masih oke lah gitu. Not that good gitu. Terus gue dihubungin sama temen gue namanya Nitya. Dia anak produksian juga. Dia yang kenal sama kayak band-band. Itu semua yang ngasih option gue dan Nila KPR tuh dia. Dia yang bisa menghubungkan. Dan akhirnya gue memilih sore dan gue dihubungkan sama temen gue ini namanya Nitya ini. Dan yang gue ajak bicara selama 6 bulan tuh Bang Ade doang. Gue nggak tahu kenapa gue nggak kayak udah nggak usah sama yang lain. Di sini kayak kan kebanyakan lagu dari dia ya, lirik dari dia ya. He's the pilar gitu di sore ya. Setelah cabutnya Mondo kayaknya ya. Jadi udah soal kreatif ngobrolnya sama dia. Kebetulan emang Bang Ade pecinta film juga. Pada waktu itu dia lagi demen banget Black Mirror. Oke. Makanya gue kayak rada bikin ada Black Mirror di situ di video klip itu. Karena dia lagi nontonin Black Mirror banget. Gitu. Oh, nice. Sebutan dong sekali lagi dong. Agak deep ya gue denger kalau Jovi cerita tuh kayak oke. Cuman akhirnya Manungsa ya walaupun nggak semua tapi specialized di MV dong. Di MV. I love ada MV. Ada alasan khusus kenapa MV? Karena musik men. Karena inspirasi gue musik. Sampai sekarang kayak sering gue ditembak gitu, siapa director favorit lo gitu. Siapa inspirasi lo? Gak ada gitu, gue siapa ya gitu. Ya gue suka gitu kayak hasil-hasilnya para filmmaker di luar sana. Gue juga ngikutin gitu beberapa music video director di luar ataupun di sini ya gitu. Karena banyak juga teman-teman gue kan. Cuma ketika gue mencari idea itu kebanyakan datang dari musik. Gue nggak tahu kenapa. Dari kecil kayaknya gue udah disuntikin musik main sama bokap. Bokap Flower Generation kan. Oh iya. Jadi dari kelas 3 SD ini gue udah disuntikin The Doors, Pink Floyd, udah disodorin tiap hari gitu. Jadi kayak dari situ ke bawah sampai sekarang ada impact ya. Jadi kebanyakan semua referensi gue datang dari musik. Tapi ada spesifik nggak kayak musik apa gitu? Berawalnya dari psychedelics. Oh, karena Pink Floyd dan lain-lain ya. Flower Generation kan, itu kan revolusi musik mengarah ke klasik rock dan psychedelic kan. Dan bokap di masa itu hippie era. Jadi gue disodorinnya begituan, main The Doors gitu-gitu. Jefferson Airplane, bla 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 lah, banyak lah, Woodstock lah lu sebut semua tuh. Terus kebawa tuh sampai sekarang sebenarnya roots gua ke situ dari musik-musik itu. Tapi karena sekarang musik udah berjuta-juta miliar-miliar ya, jadi referensi gua semakin bertambah dan semua karena musik. Gua nggak ada musik men. Oke. Kayaknya semua manusia udah nggak bisa ada musik. Gua rasa lu bisa main kayak sehari nggak dengerin musik sama sekali gitu, bisa nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa kan? Iya, pasti denger gue. Iya, pasti secara sengaja ataupun tidak, musik pasti hadir sekecil apapun dalam keseharian kita. Udah kayak nafas ya. Udah kayak nafas men. Gila. Gue juga mementingkan musik ketimbang olahraga kalau gue. Apa korelasinya musik sama olahraga? Itu mah excuse tadi. Kalau nggak olahraga, gue mementingkan musik soalnya. Tapi hampir sama kayak lo, gue juga adalah musisi gagal. Cie. Oh lo ada bass
basic musiknya. Iya, jadi gue tuh dari dulu suka main gitar, belajar gitar segala Oke. macam. Terus gue tuh punya satu band metal, Sempat ngeband. dulu, death metal. Oke. Gue main death metal, gue recording kelas 7 SMP, 1 SMP. Gue recording metal waktu itu. Udah bikin band tuh. Udah bikin band, udah recording, dan itu udah heboh sebenarnya. Heboh pokoknya. Sempet heboh. Gue udah kayak tour Jabodetabek lah ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Tour Jabodetabek itu SMP cuy. SMP gue udah SMP gitu. Lo as an gitaris? Gue gitaris, Oke. tapi tim gue, band-band gue, anak-anak SMP gue juga. And then akhirnya ya itu tidak ada visi ke depan segala macam. SMP men. Iya, padahal tuh kalau bisa dikembangkan gila tuh. Sabi Banget. Gue tuh seangkatan sama band namanya Revenge kalau lo tahu. Band death metal juga. Terus seangkatan berangkat bareng-bareng. Akhirnya Revenge sukses banget sekarang gitu, udah tour ke Jepang segala macam. 2000 berapa tuh kalau boleh tahu tuh? 2007 2008. Buset. Iya, lama banget gue begitu. Gue masih barengan tuh berangkatnya pas baru bikin lagu sama bikin lagu. Oh sekarang band si Revenge itu Ya udah sukses lah. Udah sukses. Ibaratnya sekarang gue-nya jadi director aja. Oh tapi lo berarti berangkat dari death metal ya? Berangkat dari music death metal gitu. Ya sampai akhirnya sama kayak lu banyak referensi di visual, banyak referensi di visual akhirnya kayak gue justru persis banget kayak gue ngegambar, gue ngedesain, motion, editing, ngedirect, ngeproduce, gue akhirnya berhenti nih sekarang di sini nih di directing dan produce kayak gitu. Tapi hal-hal kecil tadi yang lo sebutin gambar desain itu masih bersinggungan kan ke hidup lo sekarang? Bersinggungan itu ternyata secara design thinking. Oh desain thinking itu kayak bagaimana gue bisa menyelesaikan sebuah masalah seefektif-efektifnya, secepat-cepatnya dengan cara yang paling cepat dan efektif lah gitu. Oke. Gitu. Nah itu kan design thinking kan, kayak ketika gue mendesain deadline-nya malam gitu, oh gimana caranya yang biar cepat ya, oh gue ngambil gambar di sini gue apain kayak gitu. Iya. Itu kan part of design thinking. Nah itu juga yang terjadi ketika ngebangun perusahaan, kita kayak dan lain-lain lah, banyak hal kayak benerin motor juga pakai design thinking gitu kan. Gitu. Everything is art bro. Everything is art. Iya, bener banget. Iyalah. Gitu. Terus lu apa nggak pernah tergoda untuk nggak fokus di advertising? Secara uang bukan advertising jauh lebih bagus bro? Wah iya ini good question. Advertising ya. Nah. Tergoda men, gila lo. Panen gue tahu, panennya gimana gue tahu banget. Cuma keberaniannya. Gue tahu itu panen banget, cuma gue tahu juga itu tanggung jawabnya lebih besar. Bukan lebih besar, berbeda. Another level gitu. Dan gue rasa that's why gue mau start as an ITD dulu untuk advertisement. Gue tahu basicnya mengerjakan advertisement apa ya, karena gue juga ngerjain campaign kecil untuk advertisement juga. Kurang lebih secara analoginya sama lah gitu. Cuma ini lebih kompleks gitu, lebih kaku mungkin ya kan kalau sama company industri yang udah 3 digit ke atas gitu ya. Yes. Ya kan, pasti kan wah tegang kan. Karena it involve a lot of money gitu. Belum ada kesempatannya aja sebenarnya. Gue berani. Sebelumnya gue nggak berani. Gue udah diajak berapa kali sama DP. Soalnya kan yang nge-carry director salah satunya DP kan. Betul. Ya kan. Begitu juga sebaliknya gitu, yang nge-carry DP si director gitu. Makanya kadang director sama DP tuh nempel gitu kayak peler anjing. Ya kan. Kayak satu sama lain saling nge-carry, dan beberapa DP gue tuh kayak ayo ikut gitu. Kayak kemarin yang nawarin gue itu comics ya. Itu editor gue. Gue director yang nempel banget sama editor. Karena gue dulunya editor kan. Jadi post pro tuh gue nempel gitu, dan gue akrab sama editor gue, dan editor gue juga nge-push beberapa kali, ayo ngerjain iklan lah gitu. Gue tahu boring cuy, tapi let's go man gitu, panen bro gitu. Kayak ayo gitu. Jadi sebenarnya sekarang gue udah di state yang gue berani ngerjain ads. Tinggal gue kurasi aja mana kalau ada kesempatan, apakah ini sesuai dengan karakter gue atau enggak gitu. Oke. Ya pasti gue tampung. Ya bukan gak mau ngambil ya, belum ada kesempatannya lagi. Belum ada kesempatannya lagi. Gue udah memulai memberanikan diri untuk ngambil juga. Ya silakan brand-brand sekali dihubungi di sini. Ini portofolio kita tampilkan Manungsa. Bisa manungsa.co. Ya, manungsa.co tinggal dilihat. Oke, ini gue mau minta tanggapan lu tentang
bukan fenomenal sih, mungkin udah 3 tahun 4 tahun terakhir. Banyak banget agensi-agensi besar, nama-nama besar di lokal agensi lah. Itu banyak banget mengakuisisi agensi-agensi kecil, bahkan PH-PH kecil, bahkan media-media kayak gitu. Yang sampai akhirnya tuh menimbulkan kayak anjing nih project kecil kok mereka mau ngambil sih. Akhirnya yang agensi-agensi kecil yang punya kapasitas kecil dan punya portofolio nggak sebanyak mereka, yang harusnya itu kesempatan mereka nih untuk ambil, ya anggap kayak cuma project 30 juta gitu. Agensi gede ini mau ngambil gitu. Anjing emang. Karena dia megang PH-PH kecil, megang ini kecil. Ini gue mau ngomong tapi disensor ya, tolong ya. Iya. Contoh itu dia agensi gede banget. Di bawahnya tuh ada 10 agensi lagi. Setiap 10 agensi tuh megang 2 PH, kayak 20 PH gitu di bawahnya. Itu bahkan mereka megang media. Medianya apa sih? Oke, iya. Kayak gitu. Itu bahkan sampai project-project kecil yang harusnya misalnya yang gue pegang nih, misalnya kayak, Mbak, gue 30 juta gitu. Mereka bilang, Mbak, gue 30 juta juga, tapi lu free adverse di gitu-gitu. Kan anjing kan. Akhirnya nggak dapet menurut gue gitu loh. Yang mereka project-projectnya harusnya gede-gede, malah mereka ngambil yang ranah-ranah UMKM nih, anjing gitu. Gue juga pernah dapet impact-nya sih. Cuma gue nggak tahu strategi mereka sedetail itu ya, kayak digratisin advertisement segala. Cuma gue juga pernah tuh dapet impact yang kayak gitu. Dan gue rasa ya itu nggak fair sih, men. Kayak banyak yang butuh kesempatan untuk banyak yang well deserved kayaknya untuk mendapatkan project-project meskipun kecil. Karena di sini apalagi di Jakarta ya, industri kreatif ribuan, men. Kalau satu kepala mencabangkan 20 cabang, ya itu maksud gue kayak yang lu jelasin tadi kan, satu kepala mencabangkan 20 anak dan mereka ngambil semua market gitu. Wah, itu anjing, itu kolonialisasi, bro. Kolonialisasi bener sih. Gila, yang lain kebagian apa, men? Enggak sih, itu buat gue nggak fair sih. Kalau buat di mata gue nggak fair, karena yang lain berhak untuk mendapatkan kesempatan, karena di sini belum tentu loh yang mereka kerjakan itu bagus. Ya, by the way, maksudnya kayak mereka bisa ngambil, belum tentu itu akan mengembangkan selera visual di Indonesia ini. Kan itu kan salah satu goals kita juga, men. Mau secara sadar atau tidak sadar ya, itu mengembangkan visual di Indonesia ini gimana caranya lebih keren gitu. Kalau mereka cuma menyodorkan lo bisa dapat murah dan lo bisa gue iklanin di platform ini yang udah gede banget ini, milik kita ini gitu, lo mending ambil di kita gitu. Tapi advertising ads-nya belum tentu sebagus itu gitu. Sedangkan agensi kecil lain yang belum terlalu nampak di daratan, yang mereka ternyata punya kapasitas dan taste yang jauh lebih bagus, mereka nggak kebagian. Kita nggak bisa nyalain kliennya karena kliennya nggak bisa nge-reach kita, udah dicolong dulu sama mereka. Kadang itu gue ngerasa curang, cuy. Gue sampai sekarang juga nggak tahu gimana cara nge-fight sih, karena ya mereka punya hak atas hal itu juga gitu, dan kita nggak bisa melakukan apa-apa juga. Betul. Ya kan, kayak kita cuma bisa berusaha sebisa kita aja gitu. Kita mingle, kita pergi, kita menebarkan identitas company kita, mouth by mouth, whatever it is, like medsos segala macam. Cuma ya kadang mereka bisa melakukan semudah itu karena power mereka, karena punya duit. Anjing ya, the money and the power. Akhirnya kesempatan kita para artis, seniman untuk bertarung melalui idea akhirnya dibantahkan. Lu mau ide lu bagus tapi nggak free ini yang ada ini kan anjing gitu. Lu ngapain duit bangsat. Sering, men, kalah vendor gitu dengan agensi sebelah yang bisa ngambil budgetnya lebih sesuai apa yang diinginkan klien atau jauh di bawah. Tapi mereka mau boncos gitu demi dapetin itu gitu. Gila ya. Wah, itu not fair ya. It's not fair. That's not fair. Iya, it's not fair. Oke, Jov, kita coba kembali ke MV tadi. Gue mau nanya deh, selama lu ngerjain MV udah berapa banyak sih sebelumnya? Udah berapa banyak sih MV sekarang kerjain?
Di atas 100. Less. Cuma menuju ke sana kayaknya. Hampir 100 MV. Iya, gue jadi director kan dia start from 2019. Tuh start directing 19, 20, 21, udah 22. 6 tahun. 6 tahun. Sebelum itu banyak MV yang gue kerjain, tapi gue kebanyakan as an editor ya. Baru setelah itu as an director. Kayaknya 40 menuju 50 gitu. 50-an ya. 50-an kayaknya. 50-an ya. Iya. Dari 50-an MV itu apa yang proses productionnya paling rese menurut lu? Paling rese? Gue sebut nama lah. Ada nggak yang rese? Kalau rese gak yang gimana-gimana sih. Cuma lebih keribet aja kali ya. Kalau sama label men. Yang ribet labelnya. Iya. Cuma yang currently ini enggak. Kenapa? Untungnya Sans dan Sabi banget karena mereka yang nyomot gue. Oke. Jadi mereka tahu kapasitas gue apa gitu, karakter gue seperti apa. Jadi itu yang mereka cari, itu yang gue suka, itu yang gue kerjakan. Karena kebanyakan gue ngerjainnya mostly independent kan. Itu asik banget. Itu asik. That's why I love making music video. Itu karena gue ngerjain sama artis independen, kita sama-sama punya visi misi yang sama. Membesarkan nama satu sama lain. Kalau sama label kan visi misinya nggak sesama itu. Mereka membentuk avatar mereka. Iya kan? benar. Ya kan? Dan kita membentuk avatar mereka gitu. Jadi nggak se-eksperimental yang lu pengen gitu. Iya, cuma nggak semua label ribet. Pernah gua sama label ribet gitu. Cuma masih understandable lah kenapa mereka ribet, karena ya itu industri men. Betul, kemauan pasar ya. Iya, itu kemauan pasar dan mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Jadi gua masih bisa mengerti lah. Cuma nggak ada sejauh ini sih, nggak ada yang sampai kecot gimana gitu, sampai selek gitu, nggak ada sih. Semuanya aman. Selama masih mengusung musik mah gua respect. Kalau tadi kan yang rese, kalau yang paling seru nih ngerjain MV yang mungkin secara produksinya seru atau hasilnya paling lu puas? Kalau puas gak ada yang bikin gue puas, jujur Ben. Kenapa? Belum aja. Belum puas. Aja. Puas gak ada manusia, gak ada puasnya men. Benar. Iya, apalagi kita seniman deh. Gak ada puasnya bro, sampai kita mati kayaknya. Bener. Tapi secara nggak sadar pas kita mati kita udah meninggalkan jejak banyak banget tuh. Yang mungkin di mata orang itu udah perfect gitu, tapi buat gue sejauh ini sampai let's say udah hampir 50 karya yang gue bikin, gak ada sih yang bikin gue puas. Tapi kalau seru banyak banget. Gue bikin videonya Punokawan itu selalu seru. Karena kebanyakan gue bikin kalau band independen gue udah bonding duluan sama mereka. Kebanyakan temen gue 80% tuh musisi. Padahal gue anak visual. Nah kalau anak-anak temen-temen gue tuh yang tim-tim gue itu pasti nongkrongnya sama-sama anak produksian gitu kan. Gue tuh malah yang sama musisinya. Iya, gue nongkrongnya sama rapper gitu kayak semalam gue nongkrong sama Fadil, Metermouse gitu, sama Mario gitu, segala macem. Cuma sama mereka tuh selalu seru ngerjain MV. 2021 tuh ngerjain Punokawan sama Adi. Punokawan udah pernah dengar belum? Punokawan belum dengar lu. Tahu ya? Oh, masih ngikutin hip hop? Ya, nah Punokawan tuh itu kayak semuanya gue sayang banget sama mereka, emang kenal gitu. Bang Upi gue kenal banget, semuanya udah kenal dari kayak lama banget lah. Jadi kayak pas syuting tuh udah kayak ya gue kayak nongkrong ya. Iya. Tapi ada kamera gitu. Iya kayak I'm the fifth member gitu loh rasanya. Bukan sekedar orang yang bikin visual. Karena mereka punya awareness juga bahwa keberadaan visual tuh sangat penting. Audio dan visual tuh saling berkawin men, harus kawin. Dan mereka ada orang-orang musisi-musisi yang punya awareness itu pasti asik banget. Gue ngerjain Jason Ranti dulu waktu kuliah. Itu seru banget anjing. Pas gue semester berapa itu ya? 4 atau 5 ngerjain yang Stefani Anak Seni. Oh itu buatan lo? Iya, Tiara. Si Tiara tuh sekarang jadi Maple tuh. Dia dulu jadi supporting talent di video klip Stefani Anak Seni. Terus ngerjain band temen deket gue, anak women juga, The Cat Police kalau pernah dengar. Nah itu kayak surf rock gitu, surf rock Tangerang. Itu gue ngerjain video klipnya seru banget. Karena kuliah kita nggak mikirin duit men, tapi kita pengen ini keren banget, senyebrang banget, sekiri mungkin gitu kayak. Anjing sekiri. Men lu kalau ngeliat video klip Stefani Anak Seni di scene awal itu ya.
Ini anak arte. Jadi ini sensor aja ya. Sebenarnya yang gue kayak ingat-ingat lupa. Pokoknya video klip itu kayak pada masa itu 2017-18 itu lagi ini banget. Oh yeah. Ya, tren lagi happen. Lagi naik kuda. Iya itu ya di masa-masa itu dan sebelumnya lah. Iya, Dia pokoknya kan dia lagi hot topic banget kan di Indo waktu itu. Nah kita bikin avatar di dalam, kita bikin karakter dalam MV ini itu yang menyerupai dia gitu, yang warna-warni segala macam, ada tato ganja di sini. Terus di komuknya tuh banyak ada lirik di mana banyak banyak cat di tubuhnya itu kayak banyak gitu. Terus di mukanya itu ditempelin muka-muka orang cuy, ada muka anjing bangsat, lucu banget lagi tuh. Sebebas itu karena kita kuliah men. Siapa yang mau nuntut kita bro? Klien kita aja kayak bikin jangan ranti man, what do you expect? JJ waktu itu lagi kayak wah liar-liarnya, kita bikin visualnya liar juga. Wah jadi seru banget. Di situ gue makin cinta bikin MV men, kayak wah gila, kerja tim tuh yang kayak gini tuh seru banget. Gak ada pressure. Gue nggak menemukan pressure di syuting MV karena kita playback aja nyanyi men. Paham gak sih? Kayak oke, rolling action gitu. Di belakang kamera ini pas playback kalau kita emang suka sama lagu, kita joget gitu loh. Jadi kayak seru banget gitu. Seru. Apalagi kita suka sama lagunya gitu. Jadi kayak semuanya seru. Ditambah lagi passion lo soal musik itu. Iya, itu faktor pendukung yang sangat kuat. Karena musik itu tadi. I love music so much. Walaupun lo gagal jadi musisi, tapi lo akhirnya terlibat di dunia musik, ya you still the man of music juga kan. Itu ada salah satu teman gue, ya gue berkeluh kesah hal yang sama kayak gue tuh, kayak gue pengen dilahirin lagi tuh, suruh milih gue pengen jadi musisi men. Kayak lah ini udah men, lu udah memilih jalan lu dan lu masih bersinggungan ini lu lagi lagi curhat begitu sama musisi, lu udah ada berada di lingkungan itu udah lebih dari cukup gitu. Dan lu udah sangat membantu dalam karir musik kita atau karir musik orang-orang yang pernah lu kerjain gitu. Soalnya kayak ada beberapa band yang gue kayak let's say Punakawan itu, gue nggak cuma ngerjain MV-nya gitu, cuma gue juga ikut terlibat dalam branding mereka gimana secara visual di sosmed, di segala macamnya bla bla bla. Gue ikut terlibat gitu. Kayak Andy Warhol bikin Velvet Underground deh. Dia nggak bisa main musik tapi dia cinta musik, dia pengen bikin band gitu. Ya udah gue bikin aja nih avatar nih, lurid masuk ini masuk Velvet Underground jadi gitu. Terus sebelumnya gue megang visualnya sampai wardrobe-nya segala macem secara konsep High Therapy. Kalau pernah denger band reggae elektronik Indonesia. Terus upcoming gue bakal gue akan terlibat dalam brandingnya Mattermost. Fadil, gue deket banget sama dia soalnya. Jadi kayak, dan sekarang dia lagi mengarah ke satu hal yang menurut dia it's gonna work for him. Jadi gue ikut terlibat dalam menyukseskan dia sebagai Mattermost dalam bentuk visual apa yang gue bisa gitu. Gue tahu Fadil Mattermost sebelum dia jadi Mattermost. Waktu dia masih jadi vokalis metal. Iya. Kan di Bintaro tuh main-mainnya. Dia metal dulu. Metal banget kan dulu. Ya gue nonton dia kayak pas tuh tahu jadi Mattermost. Lo seangkatan enggak main dia? Enggak, dia abang-abangan lah. Oh, dia lebih di atas lo ya? Lebih tua. Iya, dulu dia metal, terus berhentinya pak gitu men. Enggak slow down gitu. Langsung pak reggae. Anjing, iya, bener. Langsung yoman langsung cuy. Dia langsung kena Bob Marley, kepatil Bob Marley doi. Ini ada titipan pertanyaan. Waktu lagi ngedirect rapper Indo, rap-rapan kayak gitu. Ada perasaan takut gak sih? Ada. Pas kapan tuh? Mario Zwinkel. Gimana tuh? Gangster. Gue sohib banget sama dia. Kita sama-sama Jawa, sama-sama. Seumuran kita sama, kelahirannya sama, bokap sama Belanda, nyokap sama Jawa. Bener-bener sama. Terus pas kita pertama kali ketemu dikenalin sama Bari, kita langsung kayak DNA sohib banget lah. Udah tiba-tiba udah kakak adik gitu lah. Terus gue tahu nih anak gangster shit nih anjing. Cuma kalau sama gue enggak gitu. Dan akhirnya gue ngerjain awalnya debutnya bikin Samadhi itu kan, Punakawan.
Terus setelah itu gue makin deket lagi sama dia. Terus kita ngerjain salah satu lagu di album dia, di albumnya Soul Plane yang G-Vibes. G-Vibes tuh lagunya tentang kayak wah apa Gangster. Mario with the homies lah, kayak ya lagu-lagu hip hop yang di belakangnya banyak teman-teman dia yang kayak tahu gak sih lo, kayak geng-geng gitu. Gue nonton kok video itu. Ya G-Vibes itu kan tuh banyak banget orang men. Terus gue ke Jogja, akhirnya gue dipertemukan dengan teman-teman Hell House. Terus gue udah kenal sama, gue nggak tahu tulang Alex tuh, Mas Alex tuh, pokoknya dia ada kendali tinggi lah harusnya itu di Hell House ya, kayak dipanggilnya tulang gitu kan. Gue kenal dia dari LGN, gue sempet kerja di LGN. Gue kenal sama dia, jadi udah ada backup nih. Gue kenal sama bentolannya, jadi gue aman nih gitu kan. Cuma main di sana serem banget cuy, kayak bener-bener gue kira di selama ini gangster itu gimmick ya. Cuma kan ada kejadian Tupac gitu kan, it's a real shit man, kayak shooting guns bla 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 gitu kan, kayak. Jadi itu bukan gimmick. Gak gimmick man, itu beneran bro. Lo kalau lihat interviewnya Dr. Dre dan kawan-kawan gitu, itu beneran men. Gak, maksud gue Mario Zwinkel. Nah kalau di situ tuh mungkin nggak yang nyampe dardor ya. Cuma ada tuh satu rapper yang matanya dicongkel polisi ada. Shit. Ada dan legend. Anjing. Dan legend banget. Terus ada yang adalah beberapa bekas-bekas di fisik mereka yang memperlihatkan anjing. You've been through a lot gitu, kayak anjing nih gangster banget nih orang-orang. Terus bentukannya juga lumayan men. Terus ngeblok jalan gitu bro, buat kita syuting gitu. Terus gue sempet kayak kena pressure gitu karena gue Malang, mereka Jawa Tengah kan. Gue ngomong bahasa Jawanya kebaca ini bukan Jogja nih gitu. Oh ini Jawa Timur nih. Mereka gak welcome sama orang di luar Jawa Tengah. Enggak, bercanda doang. Ini ada cerita lucu nih. Apa tuh? Jadi ada scene kita nyawa Impala kan. Impala ya. Kita nyawa Impala, setir kiri tuh. Jadi muter-muter sambil kayak wah gangster gitu kan. Terus akhirnya dia ceritanya tuh di scene itu dia turun dari mobil ke Sekar Pizza. Sekar Pizza tuh salah satu ya tempat nongkrongnya anak-anak itulah, Sekar Pizza. Yang punya soalnya kayak gangster juga gitu, New York gitulah, New York style gitulah. Viral tuh Sekar Pizza. Iya, New York style gitu. New York style pizza gitu. Dalamnya juga kayak banyak rapper-rapper gitu. Pada nongkrong di sana. Terus scene-nya tuh dia turun dari mobil, turunnya yang loncat kayak Force Exit GTA gitu. Yang loncat bush gitu. Terus pada ngetosin gitu. Terus gue bilang kayak oke, itu ada kayak 30 orang men. Gue gak bawa toa cuy. Gue mau teriak, gue udah kayak ngomong teriak berkali-kali, gak ada yang dengerin men. Gue tuh udah mulai down tuh. Gue mau kayak mau bentak, takut man. Kayak anjing nih orang-orang bentukannya serem coy. Terus Mario tuh malah ketawa. Mario tuh emang anjing. Marionya malah ketawa. Dia suka gue under pressure gitu loh. Kayak anjing, temen-temen lu kasih tahu nama sih tai gitu. Kayak mas gitu. Surane ge. Bentar lagi scene ya. Mario mudun teko gue bisa jawan aja biar bonding gitu kan. Mudun teko motor gitu. Mudun teko motor terus engko tos-tosan ya ambek pen-pen. Anjing. Terus motor, mobil gitu. Terus gue kayak mikir, emang motor tuh bahasa Jawa Timur ya gitu. Terus kayak Mario bilang kayak anjing di sini enggak ada motor anjing. Mobil mah mobil aja gitu. Dikatain gitu, gue langsung kayak diceletukin motor, mobil gitu. Orang mana lu gitu. Terus kayak waduh. Gue langsung down tuh. Gue langsung break man. Gue minta break 15 menit. Gue masuk. Gue bilang ke Mario, cuy ini gak bakal works nih. Gue gak mau juga di frame anak ini kelihatan kaku gitu. Ditambah itu kayak basian pandemi udah mulai slow gitu kan. Dimana anak-anak ini udah lama gak ketemu. 20-30 orang ini tuh udah lama gak ketemu. Jadi mereka ini kayak semi reuni men. Lupa kalau lagi syuting bre. Terus? Paham kan lu situasinya? Jadi pada ngobrol masing-masing asik banget gitu. Bukannya kayak lupa lagi syuting karena pandemi mereka jarang ketemu, terus diketemuin gara-gara MV ini. Terus pada asik sendiri. Terus gue masuk ngadem di Sekar Pizza, terus gue mikir nih, break dulu deh gitu. Ini nggak bisa nih dikontrol anak-anaknya gimana gitu. Terus Mario mikir kan, gimana ya gitu. Terus kayak mikir ada budget spare nggak gitu. Buat apa? Udah beliin 3 kerat kolesom gitu. Mabokin aja semuanya gitu.
kita mabokin semuanya, baru tuh pada nurut pasti gitu. Beneran men, kita bawa 4 kerat kolesom sama bir di Sekar Pizza hari itu unlimited. Gua nggak tahu kenapa, karena Hell House mungkin ya, gua nggak tahu. Itu satu hari tutup pizza free flow men. Gua nggak tahu mereka itu lu nggak rugi bagaimana men. Terus dimabokin semuanya. Ya bukan dimabokin lah. Gue minum juga. Semuanya pada minum, semuanya pada udah mulai chill. Baru tuh gue minta tolong ke Tulang juga, kayak Tulang tolonglah gitu. Ini mau scene ini doang sebenarnya gitu. Ntar sama scene dari ada high angle gitu, kayak gue ngambil referensinya King Kunta, Kendrick, kayak pengen tight shot terus rame dari atas gitu. Gue naik ntar DP naik tangga, tolong ya ntar pada ngumpul terus pada nyanyiin chorusnya gitu, pada apal kan anak-anak gitu. Gue mau teriak nih udah gak ada tenaga nih gitu, soalnya sebanyak ini gitu. Oh iya terus kayak rek iki lo turutono lah rek iki iki lo hari iki turutono ake po kate ngomong iki lo wis ngomong gue disuruh ngomong mas, jadi ya gitu sini akan seperti ini nih. Terus ada satu orang nyamperin gue, dia lu kalau tahu band nama bandnya itu Serigala Malam. Oh tahu gue. Tahu. Dengerin banget gue. Iya Serigala Malam. Vokalisnya itu namanya Mas Komeng. Mas Komeng yang baru keluar penjara. Iya, gara-gara bugs. Nah, terus dia nanya, "Kok narek ndi ngono?" "Malang, Mas." "Malang ndi ngono?" "Lawang, Mas." "Loh, Lawang ndi?" Makin spesifik lagi nama desa gua. Kita tetanggaan, men. Ternyata dia yang teriak motor tadi. Motor karena dia yang sadar itu bahasa Malang gitu. Mobil kali gitu. Ternyata dia yang teriak. Terus gue yang teriak gitu. Soalnya gue tahu ini motor nih bahasa Malang nih pasti gitu, bahasa Timur. Anjing, ternyata rumah dia sama gue tuh kayak 3 menit doang cuy. Bener-bener tetanggaan itu. Terus dari situ satu desa ya? Satu desa. Oke. Dari situ udah gue langsung kayak pegang dia. "Mas, kondisikan temen-temen lo." Gue tetap memanfaatkan dia untuk mengkondisikan teman-teman dia. Jadi udah aman gitu, udah aman, lu mau apa scene apa gitu, langsung aman semuanya, berjalan lancar. Jam 6 kelar, pada mabok semuanya, pada minta pulang duluan karena takut kalau udah kemabukan bisa chaos. Karena kayak setelah dari Sekar Pizza kita move to ada Boogie Down bar apa gitu, pokoknya bar ghetto gitu lah. Di situ udah ada kayak wah, sampai kalau lo lihat di kreditnya gue ngambilin scene anak-anak muntah beneran cuy, karena udah kebanyakan minum. Dari waduh, terus kayak ada satu anak namanya Cloud. Sorry kalau salah, kalau nggak salah sebutannya Klawu. Dia yang paling nyentrik, dia tuh ikonnya Hell House. Dia tuh rambutnya gini warna-warni, kalau lo lihat video klipnya Hell House pasti ada dia. Yang nyentrik sendiri lah, kayak ikonnya gitu lah. Dia yang kayak bilang, ini kalau udah beres mending gue pulangin ya anaknya semuanya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Soalnya tuh pergabungan antara Hell House sama Crazy Brazy, kalau nggak salah ada satu kolektif yang mostly anak-anak timur. Oke. Tapi bonding kita syuting bareng gitu. Cuma karena udah pada kemabukan, takutnya ntar terjadi hal tidak ingin daripada dipulangin gitu. Jadi kelar jam 6 langsung hilang tiba-tiba. Dari yang wow, anjing, ini syuting unik banget nih anjing. Tapi resultnya gue it's not bad. Gue nonton itu, gue suka. Coba itu salah satu yang paling unik sih. Intimidating ya. Iya, experiencing. Gue jadi mikir men, kayak Kendrick gitu gila. Tapi mungkin kalau tapi itu ngumpulin orang kan di luar kan gitu kan. Bener. Kayak black rapper itu pasti kan hood gitu. Bener, kan. Syutingnya di Compton. Iya kan, di Compton gitu, yang kayak wah, kayak video klipnya hampir semua video klipnya Kendrick kan yang kayak hood gitu kan. Ini orang-orang yang kelihatan serem gimana ngedirect ya, atau ini udah selevel Kendrick semuanya udah nurut banget apa gimana, gue nggak tahu cuy. Kadang gue sempet gara-gara G5 tuh gue jadi berpikir kayak gila, mengorganisir orang-orang seperti ini gue rasa nggak semudah itu deh. Benar. Soalnya kan mereka kayak gak suka diatur kan ya. Bener. Kayak anak pang aja gitu mungkin. Iya kan, rebel gitu loh bro. Lebih ke rebelnya gitu. Ditambah lagi Kendrick Lamar tuh setahu gue salah satu video klipnya dia yang di Compton, direkturnya white people, white man lah, maksudnya siapa namanya gue lupa. Gue rasa iya, start with D. Jadi dia tuh yang di video klip Humble kalau nggak salah. Gue rasa mungkin dia tuh emang
si Kendrick kan punya, gue nggak tahu kayak kolektif atau apa tuh, namanya Vigilang kan. Vigilang ya. Iya. Dan itu kayak Kendrick tuh 2 orang untuk segala hal kreatif, terutama di visual ya. Karena kebanyakan di ini dari Fadil nih informasinya semalam. Karena kebanyakan di kreditnya video klipnya Kendrick Lamar itu kayak video the music video by Our Truly Homies atau apa gitu, homies nggak disebutin namanya. Dan kalau ini kan informasi dari Fadil, karena Fadil kan geek banget tuh sama hip hop kan. Dia rasa dia itu mungkin yang lu maksud, dan gua rasa gue denger dari namanya it's a white name. Iya. Dan gue rasa iya itu bener. Dan itu makin gue mikir gimana ngedirectnya cuy. Asli bener. Lo white lu ngedirect orang-orang seperti itu. Gue yang sama-sama Indonesia, sama-sama Jawa, cuma beda region doang aja. Ada intimidasi meskipun gak serius ya. Cuma ada tuh pressure-nya men. Apalagi lo white gitu, lo di Compton bro. Anjing gue gak kebayang sih kalau harus ngedirect kayak gitu. Gue soalnya tipe director yang teriak-teriak kalau ngomong why kayak gitu loh. Gue kayak gitu orangnya. Jadi kalau sampai segeromol gitu, gue jiper juga. Wah jiper men. Tapi gue ada salah satu kisah lucu, mungkin lu relate juga. Gue gak direct waktu itu, gue bantuin direkturnya ATD waktu itu. Itu gue gak bisa sebut nama artis terkenal Indonesia. Sekarang lagi di... Artis atau musisi? Aktor. Oh aktor, oke. Aktor terkenal, sekarang lagi di DPR. Oke. Ya. Ini orang setiap break dia ke hotel. Anjing ya. Jadi setiap gue kayak oke, ganti set, dia ke hotel, balik ke hotel, dan ntar kalau hotelnya sedekat itu emang. Wah mas, 15 menit mas. Oh iya. Iya, jadi dan itu dia ngaret banget. Jadi yang sampai akhirnya oke, udah kelar set nih, artisnya mana? Telkonya panik. Mas kita harus tungguin mas, gini. Datang tuh setengah jam kemudian. Kita tuh abis set dia kelar tuh kita yang kayak ngerokok, yang kayak gue minum apa yang kayak. Jadi overtime dong. Anjing nih, banget. Tapi kenapa nggak bisa kita ngomel-ngomel? Karena itu pegangannya brand pengennya dia. Jadi gue udah bilang, lo tanggung jawab ya kalau sampai overtime ini segala macam. Oh ya brandnya mau tanggung jawab sih. Ya akhirnya gue cuek, cuman kesel banget. Mereka tahu konsekuensinya. Iya tahu. Setiap ganti set pulang ke hotel. Ngapain men? OTW balik 15 menit. Tapi sana di hotel dia kayak leha-leha tidur ngapa-ngapain kayak gitu. Gue nggak tahu sih ngapain. Kali nggak tahu. Gue mikirnya coli kali, coli break aja. Habis setiap break, ada break 5 kali. Anjing chaos. Yang keenam udah angin tuh. Pong. Waduh. Okay. Tapi banyak lah pasti kayak gitu. Iya banyak yang rese ya. Iyalah, apalagi siapa? Wah. Gue sensor. Iya lagi. Sekarang kamu jual mobil kan. Nah, karena kamu jahat ke orang-orang produksi. Oh gitu ya, rumornya gitu ya. Iya, nyampe ke telinga juga ke gue juga tuh. Aku kan 2 tahun lalu tuh aku ATD-nya si Christo Immanuel. Sohib gue men. Sohib lo banget ya. Christo. Gue sama Christo ngerjain GoPay kan waktu itu. Itu dia cerita, wah anjing di tengah syuting bisa ganti skrip, bisa tiba-tiba nggak mood pulang. Oh iya men. Iya, cerita kayak gitu. Terus gue kayak, wah anjing gue kalau gitu gimana ya? Oh. Fuck. Dan tapi emang orangnya rela yang kayak, gue nggak mau nih, lu balik aja duitnya, udah kayak gitu. Oh gitu. Terus kayak ya udah, produksian angus sehari yang gitu loh. Jadi orangnya. dia tidak terhormatnya di balik layar ya. Di balik layar. Di depan layar dia masih aman gitu ya, terlihat aman ya. Cuma itu udah jadi omongan di mana-mana. Iya men, sampai di telinga gue masuk. Bahkan juga. Kan dia akhirnya itu juga kayak kontraknya dimatiin ya karena apa ya? Karena sampai tim kreatifnya nih udah ngebrief, pas udah lagi di set dia minta ganti, lagi shoot nih, lagi tapping, minta ganti, nggak mau, saya nggak mau, gue istirahat. Duh sayang banget ya. Iya. Gue sempet banget loh, kayak gue respect banget sama tuh orang. Iya. Ya perjuangannya ya kan dari tukang bakso. Lebih ke gue nggak tahu sih kalau rootsnya dia berasal dari mana ya. Cuma gue tuh dia pure seniman sih buat gue. Gue agree. Iya kan, kayak dia yang bikin acara tuh men. Lo kalau dulu pernah nonton di yang ada dan itu semua suara dia kecuali doang cuy. Itu gila men, gue kayak amazed banget.
lu bisa ganti personality dalam hitungan detik dan itu semua pakai tangan lo anjing. Iya, gua agree dia. Dan lucu lagi. Wah gila, dari situ gue kayak wah ini orang pure seniman sih. Cuma ya sangat disayangkan. Sayangkan di belakangnya lah kayak gitu. Oke. Mas Jovi, lo sempat mention soal LGN tadi. Iya. Kok bisa terlibat di LGN tiba-tiba? Gua dicomot sama Dira. Gua awalnya ada campaign. Gue ngerjain campaign. Nah, gue tadi bilang kan yang campaign kecil tuh gue tetap suka gitu. Dan gue suka industri fashion. Gue suka dari gue sekolah lah. Dan ya end up-nya gue ngerjain banyak clothing line gitu buat campaign mereka. Ada salah satu brand lah ngerjain campaign yang bekerja sama dengan Mas Dira. Terus gue ngerjain campaign itu, terus jadi ngobrol sama Mas Dira, terus beberapa kali meeting buat ngerjain next campaign ke Jogja, karena pembimbing LGN di Jogja kan Mas Anggi Purbandono. Dari situ makin cocok, dan pada saat itu LGN lagi mau merombak nih orang-orang di dalamnya. Jadi dia ngajak gue itu ternyata bersamaan dengan ngajak orang-orang yang baru juga. Ya meskipun teman lama dia, tapi jadi fresh lagi lah gitu. Jadi pokoknya waktu itu misinya pengen lebih relevan lagi lah gitu kan anak muda, karena ya sekarang kan isinya di dunia ini 80% mungkin ya anak muda kan. Iya benar. Jadi kan dan LGN kan ya Mas Dira ya gimana caranya kita tetap relevan lah gitu. Dan gue waktu itu kan ya sampai sekarang sih gue masih muda. Gue masih di 20-an gitu, dan dia ngerasa butuh anak-anak yang idenya masih fresh gitu. Makanya dia pas ngeliat gue ngerjain campaign bareng sama dia ngerasa kayaknya cocok nih sama gue gitu. Akhirnya gue gabung deh. Gue izin juga sama Bonyok gitu. Bokap dulu baru ke nyokap. Gue kayak ini achievement nih gitu buat gue. Gue nggak expect, gue nggak ada terlintas juga di kepala gue buat membela satu hal ini gitu. Cuma gue rasa bakal seru. Jatuhnya aktivis ya. Bener. Dan gue bikin kayak bikin propaganda men. Iya kan, tapi in a good way. Propaganda in a good way. Yang positif ya. Iya, gue bikin edukasi, konten edukasi seru banget men. Dan gue lebih menggali lagi tentang tanaman itu. Tanaman yang selalu dihindari untuk dicari tahu gitu. Gue jadi terjun dan gue jadi mempelajari, dan ternyata seseru itu. Dan gue ngeliat perjuangannya seseru itu juga pada waktu itu. Gue bisa bilang itu buat gue gak tahu ya, itu kayak golden era-nya LGN deh. Waktu pandemi lah, itu pandemi juga itu. Pandemi. Jadi gue sempat mobile ngerjain di Malang. Gue bikin konten ada namanya di YouTube namanya BG, terus kita bikin podcast. Terus dari situ koneksi meluas lagi. Dari LGN gue koneksi gue meluas lagi, dan itu impactnya ke gue banyak banget. Jadi ada klien ads, ada klien music video segala macam. Wah semuanya bersinggungan deh, karena kita ngerjain podcastnya kan di studio post audio ya. Dan ternyata post audio itu isinya anak keren gitu cuy. Jadi kayak dari situ gue cocok sama mereka. Jadi gue kayak ada impact dari LGN. Gue jadi banyak tongkrongan baru gitu. Terus kayak brainstorm. Kalau gue paling suka itu kalau lagi meeting bareng LGN deh. Itu kayak berenam itu tim intinya itu. Wah itu kalau bahas gila men, tiap gue pulang tuh selalu bawa sesuatu. Itu yang gue bisa katakan ini sesuatu yang bisa buat orang berkembang gitu. Ketika lo kerja di suatu tempat, lo pulang nggak pernah kosong ya. Lo selalu bawa ilmu baru. Nggak seputar tentang ganja doang. Apapun, karena obrolan ganja itu ngambung ke soal kehidupan, soal ketuhanan, soal everything men. Karena ya itu tanaman yang sangat sensitif. Semakin sensitif dibahas, itu semakin menarik untuk digali. Jadi kita bikin banyak campaign deh waktu itu. Dan itu ngefek ke penjualan, karena dana kita dari penjualan shop kan salah satunya. Kan kita bikin merchandise gitu. Jadi gimana caranya kita bikin sesuatu yang ini bisa nyambungin ke sini untuk dana kita tetap bisa berkarya gitu, bikin karya. Karena mau bikin karya gimana pun kan butuh ada dananya. Betul. Ya mau sekecil apapun. Dan kita kan organisasi, gue nggak tahu secara detailnya, bisa NGO dibilang ya? Kan iya kayak gitu. Jadi 3 tahun, hampir 3 tahun gue di LGN. Sampai akhirnya gue lepas.
dan ya sekarang udah regenerasi lagi menjadi baru. Berarti lu terlibat juga dong di film Atas Nama Daun. Atas Nama Daun itu Anatman. iya itu Anatman. Enggak, gue nggak terlibat. Gue bersinggungannya sama yang dibikin sama Mas Alex Hellhouse. Yang Musa. Oke. Itu LGN, keterlibatan LGN besar juga di situ. Kita bisa sampai bikin screening gue ikut ngurus tuh yang bikin screening di bioskop. Oke. Itu kayak anjir pertama kali bioskop Indonesia menayangkan film tentang ganja, men. Oke. Dan itu Indonesia gitu. Jadi itu achievement tuh. Ini banyak banget nih ilmu yang bisa kita kulik dari Mas Jovi. Cuman ini udah berapa jam ya? 2 jam ya? Udah lama ya. Udah lama ya? Kayaknya udah lama ya? Mas Jovi terakhir banget. Kalau orang pengen kayak lo, apa rahasianya? Maksudnya gini. Gue berapa kali ketemu sama orang, gue bingung cara jawabnya gimana. Mas, gue pengen bikin PH, Mas, gue pengen bikin agency. Tapi startnya dari mana? Gue gak punya karya, gue gak punya portofolio gitu. And gue mau jual ke orang juga pasti gue gak laku. Maksudnya, how to be you, how to be a director, how to be owning a production house, etc. Gue rasa semua butuh bekal ya. Maksudnya ya jujur aja ya sebenarnya kayak gue gitu. Lo kuliah lu jurusan apa? Animasi. Gue film. Lo punya kesadaran nggak? Lo bisa belajar itu tanpa lo kuliah. Ya. Gue pun begitu. Ya. Sebenarnya film gue bisa pelajari di mana aja cuy. Sesimpel gue nonton film gue bisa pelajari semuanya secara otodidak segala macam. Cuma emang semuanya butuh bekal. Bekalnya apa yang didapat dari kuliah gue gitu ya, let's say ya. Ini bukan berarti lo yang gak kuliah film lo gak bisa bikin PH gitu, atau lo yang gak kuliah desain atau animasi lo gak bisa bikin agency atau apa gitu, enggak. Cuma lo punya bekal, lo punya keyakinan, lo punya tujuan apa yang lo mau gitu lakukan gitu. Ini di luar agency dan apapun itu juga gitu. Lu punya goals dan lu harus punya passion di situ. Bekalnya passion dan taste menurut gue. Lu harus percaya sama taste lu. Sisanya just do it, man. Kayak gue dulu juga ada ketakutan kan. Berapa tahun gue memimpikan untuk membuat production house gitu. Cuma gue dibalutin banyak ketakutan karena aduh gue kurang menguasai tentang ini nih. Gue kurang menguasai tentang ini nih. Ternyata ketika gue udah merasa bekal passion dan taste, gue udah percaya dengan taste gue dan gue punya passion, gue cinta sama hal ini, dan ketika gue beranikan untuk lakukan, jalan sampai sekarang pun jalan gitu. Gue rasa faktor-faktor itu juga ada di dalam diri lo gitu, karena lo udah menciptakan kantor segala macam dan lo udah bekerja dengan berbagai banyak company, ada yang repeat order gitu segala macam. Maksudnya it means we are good, dan seharusnya untuk orang-orang yang mau mulai, lo tahu lo bisa, lo cuma nggak yakin aja sama mau mengutarakan itu, padahal deep down inside kayak lo tahu, lo sabi gitu. Gue yakin men, kayak banyak banget pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul ke gue ketika orang pengen memulai sesuatu gitu, apa yang gue mulai gitu. Men, gue mulai dulu dari komedi. Lu bilang komedi, gue relate bro. Gue dulu bikin komedi men, makanya gue sohib banget sama Kristo. Gue bikin konten sama Kristo dulu, konten komedi di YouTube dan Instagram. Gue yang nge-carry nama gue tuh salah satunya itu, bukan director doang. Gue bikin komedi, I love komedi man. Apalagi yang absurd gitu, makanya gue bisa ini banget sama Kristo karena jokes kita sama. Dari situ gue punya keyakinan, gue punya kepercayaan diri gue itu berdasarkan dari dua hal itu, passion dan taste. Gue tahu taste gue sabi gitu. Buat gue nggak peduli ya kata orang apa men gitu. Gue bisa ciptakan, lo semua bisa ciptakan pasar lo sendiri. Itu yang dilakukan oleh seniman menurut gue. Ciptakan pasar lo sendiri. Kalau lo emang lo merasa lo beda, lo nggak mau sama yang lain, ciptakan pasar sendiri men. Efek rumah kaca bikin lagu bro, pasar bisa diciptakan men. Itu yang harus kita lakukan. Kita ciptakan pasar kita sendiri. Lo gak perlu ada keraguan gitu. Gue rasa untuk memulai apapun, terutama untuk orang-orang yang mau berangkat ke suatu tempat atau ke suatu hal yang lebih serius gitu. Lo harus punya dua bekal itu. Itu dua bekal yang secara dalam ya menurut gue. Itu bekal dalam yang harus lo bawa
bekal luarnya itu kejujuran. Kejujuran nomor 1 itu yang gue temukan, itu yang udah ditanamkan juga dari orang tua gue juga. Ketika lu ingin menciptakan sesuatu, lu bikin company, lu melibatkan banyak orang di situ, lu harus tanamkan kejujuran diri lu dan orang-orang yang terlibat sama lu. Karena itu hal yang paling penting. Mau lu taste lu sebagus apapun, passion lu segede apapun, mau lu kerjaan lu sekeren apapun, kalau lu gak jujur dan you have a bad attitude, you done. Orang udah gak mau lagi, lu mau sekeren apapun. Ya kayak tadi men, siapa yang kita sebut tadi, nyambung kan? Dia sabi men. Fuck, gue kayak sedih banget kadang, kayak aduh dia sabi lagi. Itu ada musisi juga yang lagunya keren tapi attitude-nya kayak tai gitu, kayak duh sayang banget lo sabi lagi gitu. Dan gue rasa itu bisa disimpulkan bahwa attitude sama kejujuran tuh beyond everything. Agree. Iya kan? Beyond skill ya. Lu mau lu ngerasa lu gak punya skill gitu, lu gak punya taste atau lu belum nemu, paling gak lu jujur dan lu baik sama orang lain. Apalagi lu mau ngerantau ya gitu, lu mau pergi jauh gitu, lu nggak di zona nyaman lu di tempat orang men. Lu kalau nggak ada 2 bekal itu 4 bulan balik lu sih. Udah nggak bakal bisa survive lu di tempat orang. Kalau lu nggak bisa nempat ngasih, kalau bahasa Jawa kayak sendal bokong. Itu apa anjing? Nggak bisa naruh pokok. Oh, oke. Lu nggak bisa mengosongkan gelas lu kemanapun lu pergi gitu. Lu tetap menjadi diri lu yang lu rasa semua orang bisa terima lu gitu. Lu nggak tahu porsinya, ngobrol sama Mas gimana, gue ngobrol sama Eca gimana, ngobrol sama semuanya disamaratakan itu, dan itu bakal di cancel man. Yes. Iya kan? Attitude, honesty and attitude, passion and taste. Itu sih menurut gue. Petandong. Sebuah video podcast yang sangat deep dan penuh inspirasi. Semoga teman-teman semua mendapatkan inspirasi dari Mas Jovi. Dan thank you teman-teman sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi yang mau kita panggil. Apa kita telepon aja di Kristo nih, suruh mampir sekarang ya, biar mampirin dong. Ya. Mampirin dong. Kristo, gue panggil ke sini deh. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV karena banyak konten-konten menarik yang bisa kalian saksikan setiap minggunya. Kalau hari Sabtu nggak diupload, berarti editornya Coli pakai balsam. Coli pakai balsam 17 hari editornya. Anjing kayak ospek di penjara bangsa. Oke, dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast. Gue Diko dan ada Jovian Fryer. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Nice.